Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Bulan. Kenapa? Sakit. Kan sakit ya? Iya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Revan memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Kemarin PR ngafalin 1 kuadrat sampai 10 kuadrat sudah dihafalkan? Udah. Ibu cek ya, bareng-bareng dulu. Sebelumnya, kenapa sih kita harus belajar teorema Pitagoras? Yang pertama itu, kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita mengetahui letak suatu benda kalau di atas, terus kita bisa mengetahui letak sebuah kapal di laut dan berbagai macamnya. Oke, Ibu cek yang pertama, kalau 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, kalau 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100. Kalian sudah pada hafal semua ya? Sudah. Sekarang Ibu kepengen kalian cepet-cepetan ngitung angka yang Ibu sebutin. Tetap pakai kuadrat. Nanti kalau sudah mendapatkan jawabannya, silakan angkat tangan, kemudian menjawab, ya. Sekarang cepet-cepetan ngitung 17 kuadrat. Ya. 289. Ya, betul. Beri tepuk tangan buat Mas Budi. Terus 19 kuadrat. Silakan Mas Tono. 361. Ya, benar. Beri tepuk tangan. Untuk 23 kuadrat. Ya, Mas Andi berapa? 529. Benar nggak? Benar. Tepuk tangan dulu. Terus ada 27 kuadrat. Silakan Bawati. 729. Benar nggak? Ada yang hitung nggak? Ada. Dari tepuk tangan lagi. Oke. Untuk 8 nama yang tadi, Ibu beri hadiah, memberikan kalian kesempatan untuk menjadi ketua kelompok. Dan bagi yang tidak menjadi ketua kelompok, Ibu akan memberikan hadiah juga. Di sini Ibu ada beberapa kartu yang isinya itu nama-nama negara. Ada negara Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Nanti akan Ibu bagikan satu persatu dan kalian membentuk kelompok sesuai dengan nama-nama negara yang ada pada kartu ini. Silakan. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di mana setiap kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Oke. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing kan? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Pertama-tama, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menggambarkan sebuah persegi atau persegi panjang? Ya, silakan Mas Dwi.
apa sih? Oke. Semongko. Terima kasih ya Mas Dwi. Kita asumsikan kalau gambarannya Mas Dwi itu adalah sebuah persegi panjang di mana semua sudutnya itu membentuk sudut Siku-siku. Siku-siku ya, sini ya. Boleh nggak Ibu memberi nama sisi sebelah kiri itu dengan huruf A? Boleh. Kalau bawahnya kita beri nama B, boleh nggak? Boleh. Terus hubungannya sama teorema Pythagoras itu apa? Di sini, kalau Ibu menggambarkan garis miring di sini, ini namanya apa? Segi panjang. Diagonal persegi. Kemudian kalau misal sebuah diagonal ini kita beri nama huruf C, boleh? Boleh. Kita beri nama huruf C. Misalnya diketahui sisi persegi panjang yang sebelah A itu adalah 3 cm. Sisi B-nya itu adalah 4 cm. Gimana cara kita mengetahui panjang sisi C? Kan kalau cara manualnya kita menghitung cuma 3 cm sama 4 cm kan masih bisa digambar di buku kalian ya. Kalau sudah diketahui panjangnya sini itu 30 cm, sininya 40 cm kan habis kan buku kalian. Nah, teorema Pythagoras ini memudahkan kalian untuk mencari panjang ini tanpa menghabiskan buku kalian. Ingat ya, kalau pada sebuah bentuk sudutnya mesti siku. Boleh nggak? Kalau kita pisah segitiga ini dengan segitiga ini, boleh nggak? Boleh. Kita gambarkan segitiganya di sebelah sini. Ini sisi A, ini B, ini C. Cara menghitungnya bagaimana? Ya, dengan teorema Pythagoras. Dari sini kita bisa tahu kalau sifat-sifat dari teorema Pythagoras itu yang pertama adalah berguna untuk satu buah segitiga siku. Dan yang kedua, ya diketahui terlebih dahulu. Nah, ya tadi yang pertama apa? Teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku. Yang kedua, minimal 2 panjang sisinya diketahui terlebih dahulu. Oke. Kan sifatnya sudah bisa kita simpulkan. Pasti udah bisa tahu kan definisinya dari teorema Pythagoras itu apa? Sudah. Apa itu? Dari situ sudah dapat disimpulkan definisi Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu dari suatu segitiga siku-siku. Oke, berarti dari sini definisi teorema Pythagoras adalah sebuah aturan yang bisa gambarnya jelas ya. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Ya. Kalau misalkan ibu gambar kebalik seperti ini, gimana letakkannya? Kan kalian bingung
Bolehkah Ibu memberi nama kalau ini adalah sisi tegak? Miring, piring. Mengingat bahwa kalau sisi tegak dan sisi alas itu adalah sisi yang membentuk sudut siku. Dan sisi miring itu yang berhadapan langsung dengan sudut siku. Oke. Kan kita dari tadi membahas seputar teorema Pitagoras, tapi kita nggak tahu rumusnya di sebelah mana. Nah sekarang rumus teorema Pitagoras. Ditemukan oleh siapa? Pitagoras. Orang Yunani, namanya? Pitagoras. Benar. Coba salah satu dari kalian membaca, kalau bisa sambil menjelaskan dalil yang tertera pada halaman buku paket halaman 182. Pada suatu persegi siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan 1 jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Paham nggak? Tidak. Nah, belum ya. Tadi kan dalilnya itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah maksudnya apa? Tadi kan sisi miring itu ini ya, kita beri nama apa? C. Ya. Kuadrat sisi miring berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti kan tinggal sisi tegak sama sisi alas. Ya. Sisi tegaknya apa? A. Sisi alasnya apa? B. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras. teorema Pitagoras. Diketahui itu adalah yang kita cari adalah sisi miringnya. Kalau misalnya kita cari sisi tegaknya, kita tinggal memindah luaskan ininya, sisi tegak. Sisi tegak kan A kuadrat. Karena yang kita cari itu A kuadrat, berarti tinggal B-nya kita pindah luaskan ke sebelah kiri. Tadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B Kuadrat. Terus mencari sisi alasnya. Ada yang tahu? B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke. Dari sini sudah paham? Sudah. Mau ditulis dulu? Mau. Oke. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya. Awal sudah dijelaskan ya kalau manfaat teorema Pitagoras pada kehidupan sehari-hari itu ya ada banyak lah. Salah satunya kan menghitung letak sebuah kapal. Ada nggak sih cara lain yang bisa kita aplikasikan dengan matematika? Yang pertama itu teorema Pitagoras bisa digunakan untuk menghitung diagonal persegi seperti yang kita ketahui di awal. Menghitung caranya bagaimana? Kayak yang tadi kita gambarkan dulu sebuah persegi panjang atau persegi. Di sini Ibu memberikan contoh menggunakan persegi panjang ya. Yuk, diagonal persegi panjang kan tadi sebelah sini. Caranya kita gambarin aja sini A, sini B, sini C. Rumusnya tetap sama. Kalau misalnya kita cari sisi miringnya, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh. Diketahui sisi A itu sepanjang 3 cm,
sisi B-nya itu sepanjang 4 cm, dan ditanya sisi C-nya. Kembali lagi terus, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu 3 kuadrat berapa? 9. Dan 4 kuadrat 9 ditambah 6 11. 11. Ini C kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 tambah 16 25. 5. C akar 25 sama dengan 5. 5. Oke, berarti C-nya itu sama dengan 5. Kemudian manfaat yang kedua untuk menghitung diagonal ruang dari balok atau kubus. Caranya gimana? Pertama kita harus mengetahui itu sebuah balok atau sebuah kubus. Di sini ibu akan mencontohkan sebuah balok. Kita gambarkan dulu baloknya. Diagonal ruangnya sebelah mana? Sebelah sini. Antara titik A dan G. Berarti AG kuadrat. Berarti yang harus diketahui lagi yaitu sisi sebelah AB. C. AC. AC kan? Jadi AC kuadrat AC AC kuadrat ditambah CG kuadrat CG kuadrat. AC kuadrat rumusnya sama kayak gini kan? Persis kan? Sama. Berarti AC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti kita pecah menjadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. AB kuadrat itu panjang bukan? Panjang. Panjang. BC itu Lebar. Oh iya, itu adalah Lebar. CG Tinggi. tinggi. Berarti diagonal ruang dari kubus atau balok adalah Panjang. kuadrat ditambah Lebar kuadrat. kuadrat ditambah Tinggi kuadrat. ini adalah diagonal ruang. Contohnya, misalkan diketahui sebuah balok panjangnya adalah mau berapa? 12. Lebarnya 9. tingginya 8. Kita langsung ke rumus ini. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat 12 kuadrat itu sama dengan 144. 9 kuadrat 81. untuk 8 kuadrat 64. di total 289 diagonal ruang kuadrat ya. Berarti akar dari 289 adalah 17. 17. Oke. Kamu yang ada ini. Dari sini paham? Paham. Ada salah. Mau ditulis dulu nggak? Mau. Oke, gue beri waktu secukupnya ya. Iya. Untuk materinya sudah selesai. Sekarang silakan kalian mengerjakan lembar kerja di buku paket halaman 190. Di situ terdapat beberapa rangkaian soal, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Tadi kan ada yang tidak masuk, satu ya Burhan. Untuk kelompok yang Burhan, nanti kalau ada yang tidak bisa silakan bertanya ke ibu.
Terus yang lain silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Nanti ibu akan muter mengecek pekerjaan kalian. Setelah itu, kalau sudah selesai semua, silakan perwakilan kelompok untuk menuliskan jawabannya ke depan. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, silakan untuk menjelaskan sedetail mungkin, sepaham kalian. Oke? Oke. Oke, ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan 10 latihan soal. Muat? Muat. Oke, silakan. Itu ini kenapa begini? Ya, berarti kalian tinggal menggambarnya lurus, dikembali lurus saja. Kalau misal kan kalau kamu lihat begitu gitu, kalau misalnya di seperti ini kan ketemunya lurus kan. Coba aja kalian menggambarnya lurus seperti segitiga biasa. Nanti tinggal disamakan EFD-nya. Oke? Sudah? Sudah. Nanti kalau ada yang tidak bisa silakan ditanyakan lagi. Oke? 1. Nanti kamu maju ke depan aja ya, Ya. supaya teman-temannya juga mencocokkan. Ya. Oke. Udah ditanyakan lagi? Enggak. Oke. 8 kuadrat, Mbak. 64. Mas, 6 kuadrat. 26. 4 kuadrat, Mbak. 16. Kemudian 5 kuadrat, Mbak. 25. Untuk 2 kuadrat, Mas ya yang belakang. 4. Untuk 3 kuadrat. 9. Oke. Sudah selesai semua kan? Sudah. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Aku mau digambar. Silakan menjelaskan ke teman-temannya untuk menilai apakah jawaban kamu itu tepat. Itu Diketahui. Jadi diketahui L Segitiga. segitiga KLM Di mana panjang di mana panjang LM-nya 12, KM-nya 13. Kemudian dicari panjang Kemudian dicari panjang KL-nya. Panjang KL adalah KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi LM kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. KL kuadrat sama dengan 25, KL sama dengan 5. Oke. Banyak. Betul. Jadi di sini bagiannya itu menggunakan rumus awal di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Terus bagiannya pindah ruas jadi seperti ini. Terus ini dimasukkan panjang KM-nya 13, panjang LM-nya 12. Terus
Ini langsungan yang mediana. 13 kuadrat itu 169. Sedangkan 12 kuadrat itu 144. Langsung terus diangkat ketemunya 5 cm. Beri tepuk tangan untuk kelompok Brunei Darussalam. Nomor 2 kelompoknya negara Malaysia. Silakan. Silakan untuk menjelaskannya oleh teman-temannya supaya melihat apakah jawaban kamu tepat. Kelompokmu tepat, oke? Diketahui segitiga EF sama dengan 9, DF sama dengan 15. Terus yang dicari segitiga Terus yang dicari segitiga panjang panjang DE adalah DF kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah EF kuadrat. DE kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurangi EF kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan 225 kuadrat dikurangi 81. DE sama dengan 144. DE sama dengan akar 144 sama dengan 12. ya. Jawabannya sudah tepat? Sudah. Tapi di sini yang harus dibenahi itu di sini masih ada kuadratnya ya. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok Malaysia. Sebelum kalian menjelaskan maju ke depan dan menjelaskan ke teman-teman, Ibu pengen ngulangin yang tadi PR kemarin. Jangan suruh ngafalin kuadrat 1 sampai 10. Dimulai dari kalian sudah menjelaskan soal 1 sampai 8 ya. Sekarang coba kita ulangi dari awal. Apakah sifat dari teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga
hingga siku-siku. Yang kedua, Minimal 2 panjang sisinya diketahui terlebih dahulu. oke, benar. Terus untuk mencari sisi miring dari segitiga, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. kalau cari sisi tegaknya, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. ya. Kalau misal cari sisi alasnya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. oke, benar. Untuk PR minggu depan, Ibu pengen kalian membuktikan sebuah rumus Untuk PR pertemuan selanjutnya, silahkan kalian mencari tahu segitiga apa yang dibentuk jika sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya sama lebih dari dan kurang dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, apakah ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Tidak. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.